Kembali di Net 12, belajar bahasa asing sejak kecil ini dipercaya dapat menghasilkan kemampuan bahasa setara dengan penutur aslinya. Namun orang tua juga harus bijak dalam melihat kemampuan anak dalam mempelajari bahasa asing. Annyeonghaseyo, 잘 지내세요. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Sanguhao, ni hao ma. Hello, good afternoon, how are you? Bonjour, comment ça va? Jago berbahasa asing menambah kepercayaan diri anak-anak ini. Mereka juga semangat mempraktikkan bahasa yang dipelajarinya. Beragam alasan yang membuat anak-anak ini ingin belajar bahasa asing. Karena mau keliling dunia dan mau bertemu dengan pemain sepak bola Jerman. Aku senang sama bahasa. Aku juga suka sama Taylor Swift karena ntar kalau aku ketemu dia, aku bisa ngobrol sama dia. Awalnya aku disuruh mama masuk sini, terus habis itu aku suka bahasanya. Lumayan bingung karena bahasanya berbeda dari bahasa Indonesia. Bisa go internasional gitu-gitu, bisa kalau ke luar negeri bisa bahasanya. Umur 3 hingga 7 tahun merupakan masa emas bagi otak anak dalam menyerap bahasa kedua atau selain bahasa ibunya. Jika dilatih secara konsisten, kemampuan bahasanya hampir sama dengan si pemilik bahasa tersebut. Anak setelah lancar bahasa ibu sih, itu baik sekali ya diajarin bahasa asing gitu. Bahkan di penelitian di Cina dan di Korea, itu ada penelitiannya anak yang mulai dikenalkan pada bahasa asing di usia 3-7 tahun, pada saat dia besar kemampuan bahasanya itu hampir sama dengan si yang pemilik bahasa tersebut. Misalnya dia berbahasa Jerman atau berbahasa Inggris atau berbahasa Perancis. Namun sebelum mempelajari bahasa kedua, anak harus menguasai bahasa yang digunakan sehari-hari atau bahasa ibu dahulu dengan baik. Sementara itu, Nina awalnya hanya mengursuskan bahasa Inggris untuk sang buah hati Bianca. Ternyata Bianca tak hanya suka bahasa Inggris, namun juga tertarik belajar bahasa Jepang, Perancis, dan Mandarin. Kebetulan Bianca memang suka dengan bahasa, jadi ada kita sebagai orang tua hanya mensupport lah apa yang dia mau. Mempelajari banyak bahasa atas kemauan sendiri bukan berarti Bianca tidak menemui kesulitan. Kalau bahasa Jepang itu nggak terlalu susah. Nah, tapi dari 3 bahasa itu yang paling susah tuh Perancis. Kalau ditulis tuh tapi beda dibilangnya gitu. Misalnya kayak tulisan Sava gitu, tapi di bahasanya itu Sava. Untuk belajar multibahasa, idealnya anak harus belajar satu bahasa dulu hingga lancar penggunaannya, baru kemudian ditambah dengan bahasa asing lainnya, begitu seterusnya. Karena jika tak dipelajari dengan konsisten, anak akan mengalami mudah bosan. Lain Bianca, lain juga dengan Akbar dan Alia. Duo kembar ini awalnya belajar bahasa Perancis karena kebutuhan. Mereka direncanakan tinggal bersama ibunda yang sedang berkuliah di Perancis, namun sayang rencana itu harus tertunda. Meski begitu, Akbar dan Alia kini tetap semangat belajar bahasa tersebut. Supaya tak membosankan, cara belajarnya tak hanya menghafal, namun juga melalui permainan.
Nanti mungkin kalau sudah dewasa aku bakal ke Perancis. Jadi bisa berbahasa Perancis. Tetap aja nih semangat belajar bahasa Perancis, kan kadang-kadang saya nggak suruh tapi dia semangat. Demi keberhasilan berbahasa Perancis, Akbar dan Alia sering mempraktikannya saat berkomunikasi dengan ibunda. Peran orang tua sebagai rekan bicara sangat dibutuhkan karena dengan cara seperti ini anak jadi terbiasa. Mempersiapkan anak sedini mungkin untuk berbahasa asing adalah langkah yang baik. Namun, orang tua juga harus bijak dalam melihat kemampuan anak. Kalau misalnya anak tidak menunjukkan minat di bahasa itu, berarti orang tua tidak boleh memaksakan gitu. Karena biar bagaimanapun minat dari diri anak itu lebih penting dibandingkan dari paksaan orang lain atau dalam hal ini orang tua. Selain itu, orang tua juga harus memastikan anak tidak mengalami kebingungan bahasa. Tidak menjadi mix misalnya. Hari ini dia bilang, oh ini merah, lalu setelah ada bahasa asing, oh ini red. Terus besoknya tiba-tiba dia bingung, oh merah itu blue ya gitu. Padahal tadinya dia udah bisa, itu artinya dia bingung gitu. Nah kalau misalnya masih bingung kayak gitu, orang tua harus stop gitu. Untuk menghindari resiko bingung bahasa pada anak, kuncinya adalah konsisten dalam membagi dan menyepakati dengan anak kapan bahasa kedua digunakan. Syarat kedua, pemakaiannya tidak dicampur aduk dengan bahasa utama yang dikuasai anak. Lalu ketiga, gunakan tata bahasa yang benar sehingga anak dapat mengucapkan dengan benar. Dan keempat, segera koreksi jika ada kesalahan pelafalan. Giovanni Anggasta, Alma Silva melaporkan untuk NET.